Kisah ini terjadi pada tanggal 8 November 2020. Perkenalkan, namaku Abak. Bersama dua sahabatku, Putra dan Fari, dengan tujuan mendaki ke salah satu gunung di daerah kami yang mempunyai telaga yang indah, bernama Telaga Dewi, yaitu Gunung Singgalang, Sumatera Barat. Kami bertiga berasal dari daerah kaki Gunung Marapi yang bersebelahan dengan Gunung Singgalang dan Gunung Tandike. Ketiga gunung ini juga disebut dengan nama Triarga, alias tiga gunung. Berawal dari perasaan yang menggebu menapaki kembali Gunung Singgalang, 2 minggu sebelum keberangkatan, aku mengajak Fari dan Putra untuk mendaki ke Singgalang. Mereka langsung mengiyakan tanpa pikir panjang. Mereka pun sangat tertarik. Lalu kita mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk pendakian besok. 1 minggu menjelang keberangkatan, timbul keraguan di hatiku. Gelisah, perasaan jadi tak menentu dan sempat ingin membatalkan rencana ini. Ini merupakan pendakian kedua kalinya bagiku ke Singgalang setelah tahun 2015, di mana pada saat itu saja sudah membuatku kewalahan dengan sambutan penghuni di sana. Sampai aku pun sempat bilang ke rombongan saat itu, ogah kesini lagi. Kapok rasanya, gangguannya gak nahan. Tapi rasa rindu terus memanggil untuk kembali menapakinya. Dilema. Akhirnya aku pun memulai mengontak teman-teman sependakian yang lain, berharap dengan bertambahnya satu teman yang sama bisa mengurangi rasa kegelisahanku. Ternyata semua menolak dan menyarankan untuk menunda perjalanan ini. Abak, ayo kesini. Sudah lama gak mampir. Bisikan ini terus memanggil-manggilku untuk naik ke gunung itu. Kepada Putra dan Fari aku bilang, kita di sini sama-sama baru. Aku memang pernah ke sana, tapi itu dulu. Lain dulu, lain sekarang, gak ada yang sama. Kalau kalian ragu, silahkan mundur, tapi aku tetap pergi. Mendengar aku berbicara seperti itu, mereka pun memilih untuk ikut gabung. Di sini aku tidak menceritakan tentang kegelisahanku. Tapi Putra yang notabene-nya sudah tahu siapa sahabatnya ini cuman bilang, santai saja, kita nikmati. Persiapan demi persiapan kami lakukan menjelang hari H. Meskipun kegelisahanku tetap mengganggu, aku hanya bisa berdoa semoga besok lancar dan tidak ada gangguan yang berarti. Di hari H, di mana kita menjadwalkan keberangkatan jam 10 pagi, akhirnya harus mundur jam 12 siang karena satu dan lain hal. Aku dan Putra janjian berangkat bersama dari rumahku. Jam 12 siang kita pun siap berangkat, tapi tiba-tiba guntur besar disertai hujan deras. Akhirnya kami menunda keberangkatan lagi. 1 jam berselang, hujan semakin deras. Putra berbicara, kenapa sih pergi sama kamu selalu hujan terus? Aku lalu menjawab, bukannya kamu yang suka bawa sial setiap pendakian. Lalu kami pun sama-sama tertawa, mengingat kejadian ketika aku mengajak Putra menanjak perdana ke Marapi yang juga dihadang oleh badai. Hujan masih deras tanpa ada menunjukkan perubahan bakalan mereda. Langit semakin menghitam. Ibuku pun menyarankan besok aja naiknya. Tapi aku hanya bilang, iya bu, tunggu bentar lagi. Sambil menunggu, perasaan gelisah semakin kuat. Tiba-tiba, Fari menelpon. Bang, gimana nih? Kok jadi takut? Tunda besok pagi aja atau minggu depan ya bang? Ucap Fari beruntun. Aku pun memahaminya. Aku lalu bilang, terserah, tapi gua tetap lanjut. Iya bang, Fari ikut saja apa kata abang? Sempat berpikir untuk mundur karena dari awal aja sudah seperti melarang untuk jalan. Putra yang notabene-nya konco arek atau sahabat yang sudah mengerti siapa dan apa yang aku pikirkan bilang, laksanain aja niat lu. Lebih dari ini kita pernah menghadapi. Pokoknya bismillah aja. Kata-kata dari Putra pun sedikit mengobati rasa gelisah ini.
tapi tidak bagi Fahri. Dia pun kembali menelpon dengan mengutarakan hal yang sama. Dan lagi-lagi, tetap pada rencana awal. Tetap jalan sambil menunggu hujan reda. Dia pun mengiyakan meski dengan terpaksa. Jam 2, hujan menunjukkan sikap lunaknya. Hujan deras berganti gerimis dengan langit masih menghitam. Kita pun bergegas buat berangkat dan janjian bertemu dengan Fahri di pasar Kota Baru. Tak lupa salaman sama ibu meminta restunya. Singkat cerita, kita ngumpul. Dari Kota Baru kita menuju pos pendaftaran via Tower Jorong Tanjuang Pandai Sike. Selama perjalanan, aku bilang ke Putra, "Put, nanti kalau ada apa-apa, lu diem aja. Jangan bacot kayak biasanya. Ingat, Fahri masih polos, jangan sampai dia panik." "Iya, gua tahu. Yang ada, lu udah kayak magnet, diikutin mulu," kata Putra sambil tertawa. Sebagai gambaran, di antara kita bertiga, cuman Fahri yang gak peka akan hal di sekelilingnya. Maksudnya hal gaib. Sesampainya kita di pos Simaksi, kita melanjutkan perjalanan ke pintu masuk Gunung Singgalang. Di sini saya lupa pintu masuknya di mana, sehingga ada sekitar 10 menit saya bolak-balik mencari arah pintu masuk hingga akhirnya bertemu rombongan pendaki lain dari Pekanbaru. Dan mereka bilang, "Aman, Pak. Ngapain di sini, Pak? Bolak-balik?" "Aman, Pak. Perasaan dulu pintu masuk gunung lewat sini, tapi kok sekarang nggak ada," kata saya menjelaskan. "Oh, bukan di sini, Pak, tapi belokan satu lagi," salah satu dari mereka menjelaskan. Aku pun hanya nyengir mengiyakan. Akhirnya, setelah perjalanan singkat, sampailah kami ke pos pintu masuk Singgalang. Perlengkapan diperiksa lagi, dan aku pun memimpin doa. Setelah itu menjelaskan kalau nanti di atas sana, jaga ucapan dan perilaku, jangan kosong dan jangan berpencar. Mereka berdua hanya mengangguk. Tepat jam 3:30 sore, kami langsung jalan. Setelah kita membiarkan rombongan Pekanbaru yang berjumlah 4 orang untuk duluan, tibalah saatnya pendakian dimulai dengan mengucapkan bismillah. Dan seketika itu juga Putra berkata, "Astaga, belum apa-apa udah dapat bonus." Saya cuman bilang, "Nikmati aja." Pendakian Gunung Singgalang termasuk berat. Dari awal saja sudah dikasih tanjakan terjal dan licin. Kami pun jalan santai sambil terus ngobrol disertai dengan deru nafas yang udah sesek dari awal mendaki. "Gila, Bak, sampai atas jalannya kayak gini ya, Bak?" rengek Fahri. Aku hanya tersenyum. Masuk kawasan hutan Pimpiang. Trek sempit menyerupai lorong panjang. Perasaanku mulai gak karuan. Si Putra yang mengetahuinya terus ngebanyol buat menghilangkan rasa kegelisahanku. Di sela-sela perjalanan di dalam hutan Pimpiang, "Put, jadi bawa nasi bungkus?" Aku bertanya ke Putra. "Jadi? Lauknya apaan?" "Ayam." Aku lalu kaget dan mengumpat. "Kan udah gua wanti-wanti, jangan bawa ayam atau daging." Mungkin bagi sebagian orang membawa daging atau ayam ke gunung itu biasa saja, tapi bagiku pribadi itu hal yang aku hindari untuk dibawa ke gunung. Putra bilang, "Gua udah bilang ke bini gua, tapi dia bilang gak apa-apa." Aku lalu menjawab, "Udah tinggalin aja di sini. Tega lu sama niat bini gua. Subuh buta dia nyiapin bekal buat kita," jawab Putra. "Ah, sudahlah." Lalu aku mengumpat lagi. Di sini aku lupa diri kebawa emosi. Hati semakin gak karuan. Umpatan demi umpatan masih nyerocos dari mulutku. Fahri hanya diam. "Tenang, Dek, si Abah emang gitu orangnya. Mulutnya sompral, tapi itu mah gak dari hati. Ntar juga gila lagi kayak biasanya." Si Putra mencoba menenangkan Fahri yang kaget melihat aku marah-marah. Perjalanan dilanjutkan dengan posisi Putra di depan, Fahri di tengah dan saya di belakang. Kami lanjut jalan menuju pos 1 sumber mata air 1 Parak Paropuak. Di tengah perjalanan ke pos 1, di belakang seperti ada yang ngikutin.
Kita terus berjalan menuju pos 1 dari bertiga menjadi berempat. Aku pun mengabaikan penambahan tersebut hingga akhirnya timbul sikap isengku. Aku ambil HP untuk selfie dan mengajak yang di belakang selfie juga. Setelah selfie, aku lalu bilang, "Jangan ganggu ya." Aku pun lanjut jalan menyusul yang lainnya. 5 meter menjelang pos 1, aku kaget. Ternyata di jalan masuk pos 1 ada sosok hitam seukuran manusia yang sudah berdiri menanti. Tapi si putra nggak sadar. Mereka terus mendekati sosok tersebut yang ada di depan mereka. Astagfirullah, belum apa-apa sudah begini, batinku. Putra semakin mendekat dan sosok itu pun berjalan ke arah kiri menuju jurang dan menghilang. "Put, berhenti di pos, istirahat." Kita istirahat sebentar, gak sampai 5 menit. Hari semakin sore dan hujan masih setia menemani dari awal meskipun gak deras. Jam 5 sore, kami menuju pos 2. Selama menuju pos 2 gak ada gangguan berarti, kecuali Putra udah ngasih kode kalau ada yang ikut. Maghrib, kita sudah sampai pos 2 sumber mata air 2, Muko Banda. Kami pun istirahat sejenak. Di sini kita papasan lagi dengan rombongan Pekanbaru, saling ngobrol sebentar dan mereka pun melanjutkan perjalanan lebih dulu. Sedangkan kami tetap tinggal untuk melanjutkan istirahat. Setelah beristirahat, perjalanan pun dilanjutkan. Mulai dari sini, makhluk gaib pun mulai menampakkan eksistensinya. Terlihat si Putra mulai gelisah. Kabut mulai turun menemani langkah kami. Obrolan pun sudah tidak banyak. Posisi kami masih sama. Putra berada di depan, Fahri dan saya paling belakang. "Jangan bengong, atur langkah dan nafas dan jangan lupa zikir," ucapku kepada yang lainnya. Putra lalu bilang, "Dia..." Belum sempat ngomong, aku pun langsung kasih kode diam. Putra yang sepertinya mengerti langsung terdiam. Dia pun melanjutkan perjalanan sambil nunduk. Di saat yang bersamaan, si Fahri bilang, "Bang, masih jauh ya? Punggung udah sakit nih." "Sabar, yang jelas perjalanan masih panjang, nikmati aja," kataku menyemangati si Fahri. Fahri cuman manut. Emang dasar sih, anaknya penurut dan gak banyak tingkah. Setelah itu, Putra memberikan kode lagi untuk membantu si Fahri. Kami berdua sadar apa yang terjadi kepada si Fahri. "Banyak-banyak zikir nih. Kalau capek istirahat, jangan dipaksain. Tuh, tas jatuhin aja dulu ke tanah." Tiba-tiba Putra bilang begitu. Fahri hanya mengangguk sambil tersenyum. Jalanan terjal masih menemani dan tak ayal kami harus memanjat tebing. Namun lagi-lagi penampakan silih berganti hadir menemani. "Sial, gara-gara luput kita sial." Bro, jaga omongan," hardik si Putra. Seketika aku sadar. Astagfirullah, maaf, batinku. Aku baru sadar kalau aku yang melarang malah aku yang melanggar. Si Putra hanya ketawa melihat sikap silafku. Namun bagaimana lagi? Penunggu di sini sudah terlanjur tersinggung. Bisa dibilang sih begitu. Para penunggu malah semakin banyak. Mereka silih berganti menampakkan dirinya. Ada tante-tante pakai gaun putih, mukanya sok cantik dengan bedak super tebal putihnya. Ada sosok hitam yang kupanggil si bujang hitam. Dari awal masih setia mengikutiku. Aku terus mengingatkan jangan lupa doa. Sampai pos 3, kami bertemu kembali dengan rombongan Pekanbaru dan mereka memutuskan untuk ngecamp di sana. Sedangkan kita terus lanjut jalan. Berselang 10 menit lanjut jalan, kita terus disuguhi oleh tanjakan yang tanpa ampun. Sesekali saya melihat ke bawah ke arah pos 3. Pelan tapi pasti, kita pun terus jalan. Fahri yang dari tadi membawa beban tambahan alias penumpang gelap semakin gak karuan. "Ri, buka aja tasnya, istirahat," gerutu si Putra. Kita berdua sadar itu apa. Si Putra dengan sigap menolong si Fahri. Saat sedang istirahat, "Put, sini loh."
Tuh lihat, ada yang naik. Mau barengan atau gimana? Aku memanggil Putra untuk melihat ke bawah. Fahri pun ikut melihat. Ada yang naik ya bang? Tanya Fahri. Bisa jadi, jawab Putra. Ya bisa jadi, karena kita bertiga lihat dua cahaya putih seperti cahaya headlamp yang sedang berjalan meliuk-liuk mengikuti arah jalur. Tapi itu jalannya kok kayak kejar-kejaran. Lanjut yuk, kita tunggu di atas, ajakku. Putra dan Fahri lalu setuju. Sepertinya tumpangan Fahri gak mau pergi. Dia masih setia duduk di tas Fahri. Putra cuma menghela nafas. Asal jangan masuk, bisik Putra. Selang beberapa saat kita memutuskan untuk istirahat dan mengingatkan Fahri yang sudah ngerangkak sepanjang perjalanan. Di situ Fahri langsung nurunin tasnya dan seketika penumpang gelap tadi kabur masuk ke semak-semak di sebelah kiri kami, yang ternyata sebuah jurang. Akhirnya kami pun masak air dan mie sekalian menunggu pendaki tadi. Hampir 1 jam kami duduk. Tidak ada tanda-tanda pendaki tadi akan muncul. Padahal kalau dilihat dari jarak dan gerakan mereka, gak mungkin bakalan lama. Kami lalu memutuskan untuk menunggu di cadas. Perjalanan kami lanjutkan. Tiba-tiba Fahri kaget dan merapatkan badan. Bak, itu apa? Kok kayak anak kecil tapi botak? Udah, gak ada apa-apa. Itu barusan tikus hutan. Sergahku mengalihkan perhatian Fahri. Padahal makhluk tersebutlah penumpang gelap yang selalu nyantol di tasnya Fahri. Jangan lupa zikir. Putra pun gak kalah panik. Iya, gua tahu. Udah, diam aja. Bismillah, kita jalan. Tegasku kepada Putra dan Fahri. Di sini Putra dibisikin sama sosok hitam yang mengikuti kita dari bawah. Hai. Kita terus jalan. Fahri sudah tidak merangkak lagi, tapi Putra berbanding terbalik. Tiba-tiba saja langkahnya ringan, bahkan kayak ada yang narik dia dari depan. Tapi yang aneh, tatapannya kosong. Put. Putra hanya nunduk dan terus memperlebar jarak dari Fahri. Woi, buruan berhenti, kataku sambil mengumpat. Seketika Putra kaget dan menoleh ke belakang mendengar hardikanku. Dia malah bengong dan nanya, kapan kita ngecamp? Masih jauh gak? Seolah-olah gak sadar apa yang barusan terjadi. Dan kejadian ini terjadi lagi sampai 3 kali. Hingga akhirnya aku memutuskan Fahri jalan di depan. Di sini Fahri mulai mengerti kalau kita gak bertiga. Umpatan makian terus keluar dari mulut ini tanpa sadar. Dan gangguan pun tak kunjung reda. Akhirnya jam 9 kami sampai di Cadas Singgalang. Saya pribadi merasa lega, ada teman. Kita pun mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Sayangnya kawasan Cadas udah penuh sama tenda yang lainnya. Kita mengambil bagian pojok yang tersisa, di mana itu merupakan daerah aliran air. Saya hanya berharap jangan sampai hujan malam ini. Tenda selesai, makanan pun sudah tersedia. Tapi kok sunyi? Gak kayak biasanya area campground bisa sepi. Ah, biarlah, mungkin mereka semua sudah tidur. Jam 10 kami selesai makan dan mau istirahat. Tapi Diak, kok gak nyampe juga tuh pendaki tadi? Tanya Putra kepadaku. Mungkin ngecamp di bawah, jawabku sekenanya. Padahal aku tahu area camp di bawah tidak bisa dipakai karena genangan air. Jam 11 malam, hal yang ditakutkan pun terjadi. Hujan badai. Alhasil aliran air mengalir deras melalui bawah tenda. Tidur di atas air bisa dibilang demikian. Area Cadas tergenang air yang mengalir deras. Malam berlalu. Sudah jam 12, tapi yang ditunggu belum juga datang. Entahlah, mungkin benar mereka ngecamp di bawah. Kulihat Fahri gelisah tak menentu. Fahri, baju sama jaketnya dipakai, jangan singletan, bentakku. Gerah bak. Nih, coba, badan angetnya normal kan?
Gak berasa dingin sama sekali. Kalau ada apa-apa, bangunin gua, oke? Lu juga tidur? Iya, Bak, jawab Fari singkat. Aku mencoba untuk tidur, tapi ternyata gak bisa. Akhirnya sepanjang malam kuhabiskan untuk merenungi kesalahanku yang telah kulakukan dari awal pendakian. Tiba-tiba, Fari dengan cepat mengambil emergency blanket dan SB. Panik dan takut, Fari mulai melapisi badanku. Bak, lu gak apa-apa? Bangun, Bak, teriak Fari sambil memeluk badanku. Nih anak kenapa? Batinku. Kulihat Putra sudah mendekat menutupi wajahnya. Dia hanya diam meringkuk dalam SB sambil istighfar. Aku mencoba melepaskan diri dari dekapan Fari. Lu kenapa? Ngigo lu? Sambil melihat jam, ternyata masih jam 3. Padahal dari tadi aku tidak tidur. Tapi anehnya, si Fari bilang aku lagi tidur dan menggigil hebat sampai ngeracau gak jelas. Si Putra pun mengamini apa yang dibilang Fari. Putra lalu berbisik, tadi lu ngapain? Siapa yang ada di sebelah lu? Dan tuh tangan siapa? Gede banget megang dada lu. Putra ketakutan. Tapi si Fari lain cerita. Dia masih menganggap badan ini masih menggigil hebat. Astagfirullah. Udah pada tidur semua, jangan lupa doa. Dan lu Fari, pakai baju lu, bentakku lagi. Ketika semua sudah tertidur, makhluk yang dilihat Putra menampakkan dirinya. Mereka gak berdua. Tangan yang dilihat adalah tangan si cewek tadi. Cewek baju merah dengan muka hancur dan tangan hitam gosong dengan ukuran yang sangat besar. Kita hanya saling tatap-tatapan. Ya, tangannya masih memeluk. Dalam hatiku beristighfar dan bilang, udah jangan ganggu. Gua kesini gak mau ganggu. Cewek tadi pun pergi tanpa ekspresi. Selang beberapa waktu aku pun lalu tertidur. Jam 6 pagi kami terbangun. Di luar sudah ramai. Tetangga sudah beraktivitas. Fari pun langsung memasak. Sedangkan aku dan Putra hanya berdiri di depan tenda. Putra lalu bilang, semalam itu siapa dan ngapain sama dia? Aku lalu menjawab, entahlah, mana gua tahu. Lu tanyain sendiri sama tuh cewek. Aku tertawa dan Putra pun ikut tertawa. Tapi entah menertawakan apa. Tiba-tiba rombongan Pekanbaru yang memutuskan untuk ngecamp di pos 3 datang. Tampang mereka gak karuan dan pucat. Mereka berempat langsung menghampiri kami. Pak, semalam ada yang turun gak? Belum selesai mereka bertanya. Gak ada, Pak. Semalam ada yang naik gak sesudah kami? Balikku bertanya. Salah seorang dari mereka menjawab, gak ada, Pak. Rombongan Bapak yang terakhir. Semalam kita gak tidur, Pak. Setelah Bapak pergi, ada 2 cahaya. Kami pikir cahaya dari Bapak, tapi kok lama. Dan mikir lagi, itu cahaya dari pendaki yang turun. Karena tak kunjung turun sampai tengah malam pun, kami memutuskan untuk istirahat, Pak. Tapi yang ada, tenda kami dipukul-pukul dari luar, Pak. Karena merasa terancam, jam 3 kami putuskan untuk langsung jalan. Cerita panjang lebar mereka. Aku lalu menjawab, udah gak apa-apa. Yang penting semua utuh kan? Jadi gimana? Masih mau ngecamp 1 malam lagi? Mereka kompak menjawab, enggak, Pak, kami pulang siang ini. Obrolan pun berakhir. Kami pun lanjut sarapan dan ngopi. Tanpa kami sadari, ternyata obrolan kami didengar hampir semua pendaki di Cadas. Mereka pun hanya bisa tersenyum kecut melihat kami. Waktu sudah mengarah jam 7 pagi. Kami pun berunding lanjut ke puncak atau turun. Fari yang sedari tadi hanya dia meminta untuk turun. Dia menjadi ragu setelah mendengar apa yang terjadi semalam. Sedangkan Putra hanya menjawab terserah. Sampai Cadas aja dia sudah senang. Akhirnya kami memutuskan untuk lanjut ke puncak Singgalang. Hanya sampai Telaga Dewi. Dengan syarat gak lama-lama. Foto-foto, istirahat, lalu turun. Mereka berdua pun sepakat. Jam 8 kita lanjut ke Telaga Dewi. Surga tersembunyi di puncak Singgalang, dikelilingi hutan eksotis hutan lumut.
Perjalanan lancar tiada kendala. Kita hanya ditemani cuaca mendung dan gerimis kecil. 1 jam perjalanan kita sampai di Telaga Dewi. Sesuai kesepakatan, kita nggak lama-lama di sana. Benar saja, baru juga sampai, hujan sudah mulai turun seakan nggak rela saya dan rekan hadir di telaga. Nggak sampai sejam di telaga, kita pun langsung balik ke area camp. Sama seperti perjalanan ke telaga, perjalanan ke Cadas pun aman nggak ada gangguan. Sesampainya di Cadas, Fahri masak lagi. Fahri lalu nanya, "Bak, ini ayam gimana? Mau diangetin gak?" Kaget, baru inget kalau ada ayam yang kemarin dibawa si Putra. Putra hanya dia menunggu keputusanku. Dia sadar kalau gara-gara ayamnya, suasana langsung beda. "Panasin aja, kita makan semuanya," perintahku kepada Fahri. Putra tersenyum senang karena ayam yang capek-capek disiapin sama bininya nggak jadi dibuang. Singkat cerita, jam 11 kita lalu pulang. Nggak ada masalah apapun di perjalanan pulang kecuali momen kita melangkah keluar area Cadas. Hus, hus. Saya dan Putra kaget. Tiba-tiba ada suara yang seakan mengusir kita dari kawasan ini. Putra pun memberi isyarat buruan untuk kita turun. Kita pun turun dengan tergesa-gesa hingga akhirnya si Fahri lututnya cedera di turunan pintu masuk Singgalang. Ya, perjalanan gak ada halangan hingga akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing. Dan aku pun tiba di rumah setelah maghrib. Belum sempat duduk, tiba-tiba kepikiran si Putra dan langsung aku telepon. "Halo Put, lu kalau mau masuk rumah baca salam, jangan selonong boy. Diikutin lu kan?" Putra hanya tertawa. "Iya, maaf, lupa. Tapi udah pergi dia." 2 hari setelah saya turun, tiba-tiba teman saya video call. Sebut saja namanya Aga. Dia adalah teman saya yang memang mempunyai kelebihan. "Halo, lu gila ya? Kesana buat ngacak-ngacak rumah orang? No, lihat di belakang lu, udah jelek, aut-autan, malah nyengir ke gua. Gila. Tuh cewek ngikut sampai ke rumah dan gak pergi-pergi. Ingat kan? Cewek yang ada di tenda." Aga tetap nyerocos. "Denger ya, tuh cewek bilang sama gua kalau dia bakal pergi jika lu kasih makan bunga mawar putih dan bunga kantil 7 biji. Kalau enggak, selama 40 hari dia gak bakalan pergi." Aga juga bilang, "Semalam anak lu rewel kan? Nangis-nangis tiap lihat lu." Buset dah, ini anak kok bisa-bisanya tahu dia? Batinku. "Iye," aku menjawab sekenanya. "Sekarang terserah lu, mau nurutin atau enggak. Pilihan ada di tangan lu," tutup Aga. Singkat cerita, esok harinya aku pun bertemu sama Aga. Dia lalu bilang, "Lu dari awal salah langkah bro. Lu udah masuk rumah orang gak pakai salam. Lu juga makan tapi gak ngasih. Dalam hal ini daging ayam yang dibawa Putra. Dan terakhir, mulut lu astaga gak ada rem-remnya. Sumpah serapa yang lu buang." Aga juga bilang kalau 2 cahaya yang kemarin malam dilihat itu adalah sosok penguasa Singgalang, perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya mereka baik, tapi mereka marah karena sumpah serapah dariku. Untungnya lu cepat sadar dan minta maaf. Sedangkan nih cewek cuman minta jatah sama lu. Udah lu kasih belum apa yang dia minta? Aku hanya menggeleng dan tersenyum. Dan Aga hanya menghela nafas. Dia tahu aku gak bakal nurutin permintaan setan. Dia cuman bilang agar aku berhati-hati. "Enak ya jadi lu, dapat mainan baru. Kalau gua jadi lu, bakal gua terima," kata Aga. Di sini aku bingung dengan maksud dia. Aga hanya tersenyum dan lanjut cerita. "Mainan baru ini lu dapat ketika lu nanjak ke Marapi. Ingat gak kalau lu lagi tersesat dan tiba-tiba lu ketemu seseorang dan kasih balok kayu?" Di sini aku teringat kembali pendakianku di Gunung Marapi sebelum pendakian ke Gunung Singgalang seperti yang kuceritakan di awal tadi. Pada pertengahan Oktober 2020, aku dan Fahri pergi naik ke Marapi. "Fahri ikut gak?" Sosokku ditelepon. "Ikut bak."
tapi gue belum pernah ke gunung dan gak tahu mesti siapin apa aja, jawab Fahri. Udah, yang penting lu bawa bekal konsumsi buat nanjak aja, sama perlengkapan pribadi lu aja, kayak baju ganti, jaket, dan obat-obatan. Yang lain gak usah mikir, gue udah ready, tuturku. Berapa orang, Bak? Tanya Fahri. 2, tukasku. Lama jawaban dari Fahri dan akhirnya, kalau ragu gak usah ikut, gua tetap pergi, tegasku. Ikut, Bak? Oke, akhirnya kita berangkat ke Marapi. Selama perjalanan sampai puncak tidak ada masalah apapun. Kita pun menikmati sunset di balik puncak Singgalang dan ngecamp di Cadas. Tiba-tiba, dari atas jatuh batu besar menggelinding melalui area camp kita. Tepat di samping tenda. Spontan aku teriak dan mengumpat. Maaf Pak, tapi bukan kami pelakunya. Batunya gelinding sendiri. Aku hanya diam. Fahri masih syok karena batu tepat mengarah ke dia. Udah gak apa-apa, tetap waspada dan doa, kataku kepada Fahri. Fahri lalu hanya mengangguk. Di area Cadas gak banyak yang ngecamp, paling hanya 4 rombongan termasuk rombonganku. Sengaja kupilih naik hari Minggu karena di hari itu puncak sudah sepi dari pendaki. Sepi berasa puncak milik kita. Setelah kejadian batu tadi, Fahri berniat pergi ke rombongan yang ada di atas buat menegur. Tapi tiba-tiba Fahri lari lagi ke tenda sambil bilang, Bak, ada serigala. Aku hanya tertawa dan bilang, udah, nikmati aja. Fahri hanya diam dan langsung masuk ke dalam tenda buat memasak. Aku penasaran dan akhirnya keluar tenda. Astagfirullah, batinku. Ketika kulihat jalur yang dilalui Fahri tadi, ada sosok yang berdiri melihat ke arahku. Dia hanya diam mematung dan tersenyum. Ngapain si tante berdiri di sana? Batinku seraya berlalu masuk ke dalam tenda. Tetap tegar biar Fahri gak curiga kalau di luar sana ada kuntilanak. Bang, gak keluar? Cerah nih. Enggak, lu aja. Tapi hati-hati dan jangan kemana-mana. Cukup depan tenda saja, kataku. Siap bang. Semalam aku hanya di dalam tenda karena gak berani keluar. Nyaliku tiba-tiba ciut. Semalaman aku hanya bisa baca-baca doa dalam hati dan meminta perlindungan Allah. Badan lemes, kepala sakit. Dan kuntilanak atau apalah itu yang jelas memakai gaun putih, rambut panjang aut-autan, semalaman nangis di bagian belakang tenda, tepatnya di bagian kepalaku. Kejadian ini berlangsung sampai jam 3 pagi. Dan selama itu nyaliku hilang, tenaga pun gak ada. Fahri gak ada masalah. Dia menikmati pendakian perdananya. Besoknya kita bangun pagi dan melaksanakan aktivitas seperti pendakian umumnya dan turun kembali ke rumah masing-masing. Dan astagfirullah, barusan apaan? Aku terbangun dari tidurku dan kulihat jam menunjukkan jam 3 pagi. Diam termenung. Barusan apa? Mimpi yang aneh. Di dalam mimpiku, aku kembali lagi ke waktu di mana aku mau turun pulang. Semuanya sama persis. Tetapi ketika tiba di pos pintu angin, semua menghitam gelap gulita. Tidak terlihat apapun. Fahri menghilang. Aku coba berjalan, malah masuk ke kubangan lumpur. Jalan lagi, jatuh ke jurang. Jalan lagi, malah naik balik lagi ke tempat semula. Aku pun diam dan istighfar. Dalam keputusasaanku, tiba-tiba ada 2 sosok datang dari depan. Mereka mendekat dan hanya memberikanku kayu panjang seperti balok dan menghilang. Aku bingung, kayunya buat apa ini? Bukannya nolongin malah ngasih kayu ginian. Tanpa pikir panjang, ku buang kayu itu tepat di depanku. Tiba-tiba, di ujung kayu keluar cahaya putih yang terang banget. Lama aku perhatikan cahaya itu tetap ada. Hingga akhirnya aku mencoba mendekat ke arah cahaya tadi dengan cara meniti kayu tadi. Sesampainya dekat cahaya itu, tiba-tiba aku tersedot dan terbangun. Kok si Aga tahu ya? Itu bukan mimpi biasa. Dan sekarang lu mau terima apa kagak?
kata si Aga. Terima apaan? Dan gua gak pernah ngambil apapun. Sergahku masih bingung. Si kakek nunggu keputusan lu, lanjut Aga. Kalau gua jadi lu, gua udah jadiin dia kawan, bukan peliharaan. Hawanya enak banget, kata Aga lagi. Aku cuman bingung. Apa yang lu hadapi di Singgalang itu kalau gak ada si kakek, lu udah celaka. Si kakek meski belum lu terima, dia masih tetap ngelindungin lu, cecar Aga. Kenapa? Tanyaku. Lu jadi orang kok bego banget. Dia suka sama lu. Dan asal lu tahu, si kakek sama kodam lu juga cocok. Makanya dia demen sama lu. Tapi dia gak mau ngasih percuma. Lu harus usaha dikit biar lu bisa berteman dengannya. Usaha, jangan mau enaknya aja. Aga terus bernyanyi. Kodam apaan lagi lu, bikin gua pusing. Aga cuma memperjelas secara singkat dan dia gak mau ngebahas lagi. Dia lalu bilang, dari awal lu naik Singgalang kemarin, si kakek sudah ngelindungin lu. Dan kodam lu juga udah ngejagain lu. Lu mau tahu? Kodam lu selama ini menjaga lu dari jauh. Dia masih gak percaya sama lu karena itu tadi, butuh usaha untuk dapat kepercayaan mereka berdua. Si kakek bilang kalau lu gak mau dia bakalan pergi. Sayang banget goblok. Sedangkan kodam yang wujudnya harimau gak akan mendekati lu sampai lu bisa dipercayai sama dia. Jadi semua terserah lu. Setelah perbincangan yang bikin pusing itu, akhirnya kami pun bubar. Sesampainya di depan rumah, aku bilang ke cewek yang terus ngikut, maksudnya kuntilanak itu, bahwa aku gak akan nurutin kemauan dia. Di sini aku berkeyakinan satu hal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatku berlindung. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku gak terima pemberian si kakek. Selesai.